Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih atas keadaannya ya. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita akan coba mengakses API yang ada di MongoDB Atlas ADD gitu kan ya. Nah, jadi saya sebenarnya mungkin singkat sekali lah pertemuan kali ini ya. Ini sejam juga beres ya. Siap ya. Tapi pokoknya ini perhatiin aja dulu sejenak. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut, pokoknya gimana cara bikin API, bikin fungsi, bikin endpoint di MongoDB, itu kan udah belajar ya. Jadi saya akan memberitahukan apa yang sudah dibuat lah secara umum ya. Kita coba lihat ya, MongoDB ya, MongoDB. Ada deh semua, tolong diperhatikan ya. Nih, penting karena ini kan harus ada di aplikasi mobile adik-adik ya. Tapi sebenarnya sih kalau ya karena kita terintegrasi dengan mata kuliah komputasi awan, ya berarti harusnya adik-adik bikin API MongoDB project-nya di komputasi awan juga kan, ya nggak? Nah, jadi udah bikin setiap project-nya masing-masing. Oke, ya. Jadi ini luar biasa ya, MongoDB ini kita bisa membuat sebuah klaster gratis sebenarnya tuh ya. Nah, tapi memang cuma bisa satu klaster aja gratis. Pokoknya itu bisa add gunakan langsung aja sign in gitu ya. Nggak bisa bikin akun sendiri yang gratisan pakai Google aja gitu kan ya. Pakai akun Google-nya, nih saya pakai Google saya juga nih. Saya udah login di Chrome ini, sudah punya akun Google-nya gitu kan. Nah, jadi kita punya MongoDB Atlas ini namanya ya, Cloud MongoDB. Kalau adik mau buka pakai aplikasi tambahan juga sebenarnya bisa ya, pakai Kompas ya, bisa juga. Tapi itu nggak saya bahas pokoknya. Saya bahasnya pokoknya udah ada API yang ada bikin di mata kuliah komputasi awan, kita gunakan. Baik. Jadi secara umum kan adik-adik, aduh ini belum muncul kah ini? Belum bisa di itu ya? Bentar ya. Emang kadang-kadang suka ini nih. Kita dulu ya. Pokoknya yang jelas kalau ada mau bikin datanya itu di bagian data service, betul kan? Bisa ada bikin, ingat MongoDB ini kan dia termasuk apa? NoSQL database. Jadi bentuknya itu bukan tabel, tapi dalam bentuk apa? Koleksi ya. Koleksi dalamnya bisa ada dokumen-dokumen lah kayak gitu ya, seperti itu. Kalau nggak salah ada deh tentang simak ya, kalau latihannya ya, dengan Padit kan. Nah, tapi sebenarnya juga selain itu juga ada kan sampel datanya ya, meskipun agak gede tuh 350 mega bisa Dede download. Contoh sampel data yang ada gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa lah disamain yang hari Senin ya. Kalau kita lihat di bagian data service ini, saya sih kemarin udah ngeload sampel data yang ada gitu. Ya, sampel data yang ada banyak tuh, terus kita coba aja salah satu yang paling sedikit datanya supaya bisa kita telusuri ya. Tapi ini memang agak-agak lama ya. Lama ya memang ya, seperti itu ya. Oke, coba Dede lihat di sini. Ini banyak kan, ini gratis nih bisa ada di download ya. Nah, tapi saya mungkin ada yang account, customer, tapi yang sederhana aja deh. Kemarin tuh saya coba yang ini nih. Yang mana ya? Bentar. Restoran, weather data juga ada. Ini nih. Nah, ada ya, sample guides ada ya. Udah kelihatan? Di Zoom kelihatan kan? Ada planet, ya, koleksi planet. Isinya dikit ya. Cuma 8, tanpa kehadiran Pluto kan ini kan. Ya. Pluto dianggap bukan planet lagi, ya, kasihan Pluto. Kita coba cek aja koleksinya, kurang lebih seperti ini. Tuh, ada kan? Kalau kita lihat di Pluto, di planet itu, kok di Pluto sih? Di planet itu ada 8 dokumen, ada ID, ada nama planetnya, ada dia urutan ke berapa planet dari matahari, terus punya ring atau enggak, terus dia atmosfernya itu apa, zat atau molekul utamanya. Kebetulan ini untuk Merkurius kayaknya nggak punya atmosfer. Terus punya temperatur permukaannya yang paling minimum, maksimum sampai rataannya.
Mungkin kalau kita lihat yang kita ya, tempat kita tinggal tuh bumi kan ya. Bumi itu, nah ini lihat kita bumi, nah ini ya, bumi itu urutan ketiga, nggak punya ring. Nah, dia ternyata atmosfernya didominasi oleh zat nitrogen, oksigen, dan argon. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Dipahami nih? Halo Adek? Nah, kalau kita udah punya database sample guide, punya collection planet kayak begini, berarti kita bisa bikin API ya untuk nge-read, nge-get gitu ya, atau nge-post atau nge-update koleksi ini tentunya gitu kan. Nah, saya kasih contoh yang read aja lah. Yang lebih lanjutnya secara umum sama aja. Yang penting format URL-nya Dede tahu gitu. Kalau tahu format URL-nya nanti bisa. Pakai apa nanti library-nya untuk ngebacanya di aplikasi mobile kita? Sama kayak kemarin, kita pakai Poly juga. Ya, kemarin kan pakai Poly kan? Nah, kita juga pakai Poly lagi. Nih, perhatiin ya. Saya kebetulan udah bikin nih sebuah fungsi di sini. Coba ada nggak ya? Jangan bukan di sini. Kalau mau fungsi, mau endpoint, berarti itu di bagian app service, betul ya? Nah, di bagian app service, dia bisa bikin fungsi. Ya setiap aksi pastinya bikinin satu fungsinya. Jelas ya gitu ya? Oke. Tapi memang agak lama ya, gitu ya? Lah, kok ke data lagi sih? Mau ke F. Apa karena yang gratisan? Tuh, saya nggak berhasil ke F loh. F, ngambek ya? Aduh, gimana nih kalau begini? Nah, tuh ya. Nih kemarin saya udah bikin nih. Ya, jadi diklik aja yang pernah kita bikin sebelumnya pasti muncul di sini nih. Pilih aja. Dan sebenarnya kalau kita cek, saya juga punya beberapa project tuh. Ada beberapa kan. Nah, ini kebetulan untuk kasus sekarang ya saya bikin satu aja untuk yang mobile ini ya. Oke, perhatikan di sini app service-nya. Oke, tunggu sejenak. Oke. Ya, bagian penting yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat API itu ya sebenarnya adalah bikin endpoint kan, ya nggak? Tapi endpoint itu nanti sebenarnya memanfaatkan sebuah fungsi gitu. Jadi kita bikin dulu fungsinya, paham ya? Cek di bagian fungsi, nih ada yang bisa nambah nih, create new fungsi bisa tuh. Create new fungsi, kasih nama fungsinya, harus sesuai dengan aksi yang dilakukannya, paham gitu ya? Yang penting lagi adalah untuk penggunaan yang relatif lebih fleksibel, gunakanlah authentication-nya adalah sistem. Halo? Nah, sistem. Jadi pilih yang sistem gitu ya. Terus habis itu sih saya rasa ya itu aja sih yang perlu disetting di bagian fungsi. Nih mungkin kita lihat ya kalau udah bikin nanti silakan diedit aja fungsinya. Sebenarnya enaknya ya, nih perhatiin. Kalau kita bikin fungsi ini sebenarnya udah ada template-nya juga nih, ada codingannya. Jadi kita kalau benar-benar nggak paham juga ininya kebantu sih. Ya, di sini pokoknya yang jelas dia akan men-return security function ke sebuah variable export seperti itu ya. Di sini yang jelas yang harus Anda tahu adalah service name-nya. Ya, defaultnya memang adalah MongoDB-Atlas, paham gitu ya? Terus database name-nya. Ya kalau tadi yang kita bahas berarti apa? Sample guide ya. Yang planet itu kan sample guide ya nama database-nya kan? Yang sampel call name-nya adalah apa? Planet. Oke? Jadi tadi tuh yang mau kita coba itu. Jadi nanti tinggal diganti aja di sini. Oke, kalau di sini kita lihat, tapi ini mungkin secara umum, ya nanti akhirnya di return ya. Atau mungkin kita lihat aja supaya lebih cepat lah ya. Nih, kita lihat nih, saya udah bikinin fungsi namanya apa? Function ambil data apa? Planet. Kebayang ada di semua? Nah, di sini kita coba lihat ya. Nih, ada fungsi, tapi ini ada kayak warning gini ya. Oh, catch ini nggak opsional. Nggak apa-apa kalau nggak dikerjain juga, katanya gitu. Jadi boleh aja ini kalau saya hapus juga nggak apa-apa nih. Tuh. Oh, jadi error tapi. Dulu bentar.
Oke, find result. Coba kita running aja. Kita running dulu ya. Taruh jelasin kalau udah running. Nah, liatin. Berhasil nggak nih, Dek? Berhasil kan? Dia ngembalin result apa nih? ID bla 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 ini. Kebayang? Halo? Tuh. Ini dapat 8 JSON. Jadi kembaliannya itu berupa apa? Array JSON. Paham ya? Coba kita telusuri sejenak ininya. Nah, yang jelas kita punya ini tuh JavaScript ya, Dek. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan JavaScript di sini. Kita lihat function, nggak ada argumennya, kemudian kita mau select bintang aja. Nih lihat ya. DB name-nya apa, Dek? Sample guide. Kelihatan kah? Halo, ada, Dek? Apakah terlihat? Sample guide. Collection name-nya apa? Planet. Service name-nya tadi MongoDB Atlas. Paham ya? Nah, terus di sini nge-query-nya sebenarnya sederhana aja. Ya, kita ini dulu, ke atasin dulu. Kita lihat query-nya nih, contact service get service name DB, dalam parameternya DB name-nya dikasih sample guide, collection-nya call name-nya. Nah, seperti itu. Terus aksinya saya kecilin lagi deh ya. Nah, nih sederhana aja, kita panggil fungsi apa? Find. Ya, paham ya? Kan kalau di MongoDB itu ada find one ya, kalau saya. Kalau find one cuma dapetin satu kan? Kalau find ini ambil semua. Untuk selection-nya kita kurung, berarti nggak ada where-nya. Ngerti? Berarti semua datanya kita ambil. Maka didapatkanlah apa? Didapatkanlah semua data ini. Ya, jadi result-nya nih, lihat kayak gini, kan di sini kan nge-return-nya gini tuh. Return kurung kurawal, berarti dia membentuk JSON tuh. Si key result dikasih hasil query find result yang find collection itu. Dipahami? Jadi semua hasil query-nya dikasih ke si result. Jadi nanti bentuknya adalah seperti ini. Lihatin. Jadi result isinya adalah apa nih? Kurung siku berarti dia adalah array JSON. Paham ya? Array JSON yang isinya ada berapa banyak, Dek, JSON-nya? Ada 8 objek. 8 objek semua planet yang ada di collection planets. Paham? Mulai dari Merkurius, Merkuri itu kan. Terus apa lagi? Uranus, ya kan? Nih, Uranus nih. ID yang kedua nih, ini ID kedua nih. Terus lagi siapa lagi? Kelihatan? Mars, kelihatan Mars? Mars ya. Sampai yang terakhir lah pokoknya. Yang terakhir itu siapa? Saturnus. Kebayang ya? Ya memang ini tidak urutan apa? Urutan ordernya ya. Kalau mau diurutkan berdasarkan ordernya gimana caranya, Dek? Di mananya? Di mananya sortnya di mananya? Di sininya di query-nya bisa nggak? Coba ada yang udah tahu query buat nge-sort itu gimana? Find, terus gimana? Tahu nggak caranya? Find with order by. Tuh. MongoDB. Ini aja kan cari aja ya nggak? Sort the return document. Nih. Dia bilang apa? Query-nya kayak kumaha? Kayak gimana? Oh, salam. Masuk. Ya. State which field are written. Adjust maximum time. Set language. Taruh. Sort. Sort. Find. MongoDB. MongoDB sort method. Sort the result of a query. Gimana nih caranya nih? Soalnya nih itu ya. Coba nih.
DB musician, fine, with sort in ascending order. Oh, gitu tuh ya. Halo, kelihatan? Musician dot find dot apa? Sort, terus yang mau jadi sorternya apa gitu ya? Oke. Coba kita terapin. Berarti di sini kita find titik sort, betul nggak tuh? Hah? Terus apa yang kita pilih? Salah ya. Nih. Oh, kurung ascending atau descendingnya. Oke. Berarti kurung kita misalkan mau berdasarkan apa, Dek? Berdasarkan urutan dari itunya ya. Dari mataharinya ya. Apa namanya tuh itu? Order from sun ya. Order from sun ini ya. Nah, copy aja deh, takut salah ketik. Nah, copy. Copy. Nih. Up. Order from sun. Gitu. Titik 2, 1 gitu ya. Apakah begitu? Oh, nggak perlu dikasih kutip ya. Dia dipahami kah gini emang? Coba aja di running. Coba di run. Apakah error? Enggak ya, enggak error ya. Halo? Dan siapa yang paling pertama? Merkurius. Harusnya yang kedua Venus kan? Benarkah yang kedua adalah Venus? Coba kita lihat. Tuh nih. Tuh Venus. Benar nggak? Sekarang udah urutan. Dipahami nggak? Nah, berarti udah dapet lah gitu ya. Jelas sampai di sini? Ada pokoknya setiap kali ngubah-ngubah fungsi harus diapain? Di save, di deploy ulang. Paham ya? Itu yang kadang-kadang kita lah udah diubah kok kagak berubah gitu. Ya orang belum di deploy kan? Masih pakai yang lama gitu. Sok di deploy. Udah. Paham ada dek? Ketika kita udah bikin fungsi, untuk menjadikan fungsi ini bisa diakses lewat URL, ada deh bikin HTTPS endpoint-nya. Paham? Nih, penting lagi di sini ya, perhatikan. Wah, dia dah. Nih, kebetulan saya juga udah bikin nih endpoint. Jadi saya lihat aja nih, endpoint bisa kita lihat ada di semua. Perhatikan. Yang jelas nama endpoint itu harus diawali dengan slash. Ya. Terus nggak boleh ada spasi tentunya, underscore boleh. Ya sebenarnya sih jangan panjang-panjang, tapi kalau bisa apa? Cukup deskriptif, jelas. Ini endpoint-nya buat ngapain? Di sini saya kasih nama apa endpoint-nya? Endpoint ambil data planet. Yang pertama harus terchecklist enable-nya, pasti itu, jelas. Kedua lagi yang disetting, ini nih metodenya harus sesuai dengan aksinya ngapain. Kalau barusan kan saya cuma ngebaca doang, find doang kan, berarti metodenya paling pas apa? Get. Kalau nanti mau nge-insert, pakai yang mana tuh? Post, gitu. Jelas ya? Nah, dan seterusnya. Terus ini nih, jangan sampai ini juga tidak di checklist. Supaya kita bisa dapat return-nya, saya pernah lupa kemarin, error mah enggak, tapi selalu 204. 204 itu adalah berhasil, tapi tidak mendapatkan konten apapun, gitu tuh. Nah, jadi ini jangan lupa, respond with result-nya di checklist-kan. Paham? Nah, return type-nya bisa milih ya, apakah JSON atau JSON. Kita pakai JSON aja. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini nih. Ini bagian kita memetakan fungsi mana yang mau dipakai oleh endpoint ini. Jelas? Tentunya Dede harus udah bikin fungsi dulu makanya. Tadi kan kita udah ada kan? Paham? Fungsi yang barusan nge-order itu. Jelas? Nah, function ambil data planet. Udah, kalau validasi sih udah nggak perlu. Dan ingat tadi fungsinya ya. Di autentikasinya by sistemnya ya. Oke? Nah, oke. Udah, kalau udah ya disimpan. Ya kebetulan nggak ada perubahan kalau ini, jadinya ya sudah. Terus untuk ngecek ya, apakah ini jalan atau enggak, copy aja nih URL-nya. URL copy nih, copy ya. Ada bisa coba pakai apa? Postman atau ya kalau nggak pakai Postman juga pakai ini juga bisa nih. Cobain aja pakai apa? Kayak Chrome gitu. Halo? Iya. Kok lama sekali ya? Tadi dulu coba apakah saya pakai
akun ini pakai mana? IPB Akses. Mungkin IPB Akses sangat ramai. Nah, dapat nggak tuh? Halo? Dapat nggak? Nah, berarti kan ini kan si planet-planet yang mau kita akses, betul nggak? Nah, tapi kan kalau begini agak rumak bacanya. Makanya kemarin saya minta Dede pakai apa? JSON Online Viewer, betul nggak? Halo? Nah, online JSON Viewer itu buat apa? Supaya yang rumek begini agak rapih kelihatannya. Karena nanti pas kita di copy aja di sini, di paste aja sini, jebret, jebret tuh. Jadi kita tahu. Ini supaya kita lebih leluasa, lebih ngelihat strukturnya lebih enak, terutama waktu kita mau mengakses datanya di mobile nanti. Dipahami ya? Nah, kan kali ini kan jelas. Oh, berarti result itu isinya berupa apa? Kalau kurung siku ini artinya apa nih? Array. Oh, berarti dia si JSON yang kita terima itu berupa apa? Array JSON. Jelas? Array JSON ada berapa isinya? Ada 8. Indeksnya dari berapa aja tuh? 0 sampai 7. Ya, kalau sekarang udah order by posisi dari matahari kan? Coba kita lihat. Tuh, ini Merkurius. Order from sun-nya 1. Coba ini 2. Tuh, liatin. Order from sun-nya 3. Benar nggak tuh? Jadi ini udah terurut. Halo, dipahami Dek? Tapi yang jelas begini. Oh, berarti hierarki teratasnya itu adalah berupa array. Isinya ada berapa? Ada 8 objek. Paham? Terus setiap objek itu ada ID, ada nama, ada order from sun-nya, dia punya cincin planet atau enggak, terus atmosfernya sendiri. Nah, lihat ini. Kalau kurung siku begini berarti dia adalah array dari JSON juga, ya enggak? Karena ternyata main atmosfer itu bisa tersusun atas beberapa zat. Nah, mungkin ini jelek nih ya, yang Merkuri kurang pas, kurang cakep. Kita lihat aja data yang bumi. Lihatin bumi nih, bumi ternyata ada tuh, ya kan? Isinya juga ada 0, 1, 2. Ya mungkin di yang lain bisa lebih banyak lagi, gitu. Ada juga yang kosong. Sama, ini nih lihat nih. Yang menariknya adalah nih kalau surface temperatur, isinya dia array, bukan array apa JSON biasa ini? JSON objek ini makan. Kalau kurung kurawal dia JSON objek, dipahami nggak? Halo? Paham? Nah, tuh liatin. Ada berapa elemennya? 3. Jadi nanti ada label, ada key-nya min, max, sama main-nya itu. Atau rataan. Paham? Halo? Oh, berarti kita udah punya API kalau gini kan? Paham? Nah, gimana cara manggil di mobile? Nah, ini juga singkat aja lah ya, supaya cepat nih. Silakan buka Android Studio-nya yang project minggu ke-10 kemarin. Supaya nggak perlu kita setting-setting. Tapi yang jelas kemarin harus kita setting pertama apa? Di manifest-nya tambahin permission buat akses internet. Betul? Untuk network configuration. Betul? Sama kita juga bikin untuk apa istilahnya lupa nih. Nih, coba saya buka aja ya. File open yang akses API yang mana ya? Ada banyak nih. Selasa akses API. Oke, coba. Oke. New window. Coba lihat dulu ini activity. Oh, ini saya udah bikin ini Maya. Ayo udah deh. Ini yang apa namanya? Selasa akses API. Open. P10 Selasa call API. P10 akses API apa nih? Oke. New window. Oke. Activity main split. Ada errornya ini. Nih ya coba saya running nih yang 10 ya kemarin ya. Nih saya running.
Karena ini ngakses API berarti harus ada internetnya ini ya. Oke, sebentar. Nah, halo, ada Dek? Apa sudah terlihat di layar monitornya? Nah, ini kan kemarin kita akses info cuaca. Namanya kita masukin kemana? Apa Bogor ya? Wah, ini itu ya. Agak-agak lama ya. Gedein aja deh. Kegedean. Bogor, akses. Set. Nah, ada ya? Halo? Nah, itu kalau ngakses ke API yang OpenWeather kemarin. Sekarang gimana kalau ke MongoDB gitu kan? Nah, caranya tinggal begini. Ini kita bikin di sini aja, kita tambahin ya. Kita tambahin. Yuk, kita tambahin di bagian apa nih? Di bagian activity-nya dulu. Di bagian activity-nya, tolong di bawah button yang pertama, tambahin. Button lagi. Tambahin, button lagi. Up, button, ya. Ini button. Saya rasa sih secara umum sama aja lah, match parent, wrap konten, terus di sini kita kasih apa teksnya ya, teksnya misalkan kita tuliskan aja ambil planet dari mana Dek? Dari MongoDB ya, MongoDB Atlas. Paham ada Dek? Halo? Nah, udah. Terus habis itu mungkin bolehlah kita kasih margin juga sama ya kan. Kasih 10 juga lah gitu ya. Udah, seperti itu tutup. Dah. Nah, jadi sekarang kalau ada lihat, kita punya dua button. Kebayang? Yang satu akses info cuaca, ngambil data ke API OpenWeather. Yang ini mau ngambil ke MongoDB kita itu. Paham ya? Ya, terus gimana caranya? Ya, kita buka. Ininya on click-nya belum, karena kita mau bikin dulu metodenya. Berarti langsung aja ini bisa ditulis juga nih, lihat nih. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kemarin ingat yang harus kita konfigurasi adalah pertama apa? Di bagian manifest, ada harus tambahin apa, Dek? Permission untuk internet, sama permission untuk apa? Akses network state, betul? Terus ada juga bikin apa, Dek? Bikin network security config kayak begini, jelas? Untuk clear text traffic permitted-nya diturukan. Dan ini akan kita panggil, ini XML yang ada di sini ya, resources, XML, tuh, tambahin di sini. Dan itu di manifest dipanggil di bagian sini. Apakah terlihat? Ada di halo? Nah, kemarin udah kita lakukan. Terus jangan lupa di bagian build Gradle ini karena kita mau pakai poly, ya harus di implementation apa? Si polynya. Jelas? Nah, kalau udah ya berarti siap dipakai. Nah, sekarang kita ke main activity nih. Kemarin itu kan kayak gini ya, get weather data kayak begini nih fungsinya tuh. Tuh bla 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 bla, udah bikin tuh. Sekarang kita bikinin aja fungsi juga buat kita yang namanya apa? Public. Nih. Kita void nggak ngeritin apa-apa, body lagi. Void kita panggil misalkan get planet. Mongo. Dipahami ada deh halo? Karena banyak planetnya pakai S. Planet MongoDB. Itu kayak begitu. Biasa, view seperti ini. Nah, tuh. Nah, kalau kemarin URL-nya adalah yang ini, API OpenWeather bla bla bla. Kalau sekarang ya berarti kita punya, saya tulis aja ya, link URL endpoint supaya Dede ingat, endpoint. Dipahami ada deh halo? Jadi itulah yang ada, digunakan. Yang mana, Dek? Yang tadi ini. Apakah dipahami ini?
Nih yang ini, halo? Si URL endpoint-nya. Copy, terus letakkan ke situ. Brep. Titik koma. Oh. Jelas kah? Halo? Jelas? Di copy ya. Kalau diketikin mah panjang banget. Jelas? Nah, kalau sudah, terus gimana cara menjalankannya? Nah, kemarin kan kalau cara menjalankan sebuah URL yang udah mengacu kepada API tertentu, gunakan objek namanya string request. Ingat nggak? Nih, string request ini nih. Jadi itu bagian dari si polynya ya. String, apa deh? Request. Saya singkat aja namanya SR. Dipahami? Halo? Kita instansiasi nih, new string request. Nah, ini parameternya ada banyak nih. Pertama, coba kita lihat. Muncullah, muncul ya. Tapi yang jelas pertama itu ada menyatakan apa? Metodenya. SR string request itu adalah apa? Metodenya. Jadi kita gunakan request titik metode nggak mau keluar metode titik apa ini? Kita get karena kan tadi kan get kan? Dipahami? Halo? Aman nggak? Aman. Yang pertama itu. Yang nah ini baru muncul tuh. Lihatin ya di atas nih. Pertama itu metodenya. Metode API-nya yang digunakan apa? Pakai metodenya get. Jelas? Yang kedua, apa katanya? String URL-nya. Jelas? Nah, kalau string URL-nya berarti kita pakai siapa, Dek? URL endpoint. Betul nggak? URL endpoint. Koma. Yang ketiga apa katanya tuh? Listener-nya. Listener-nya kalau nanti nerima respon tuh pakai apa? Paham ada deh, halo? Nah, kalau agak lupa lihat aja kemarin tuh. Kan gini tuh caranya bikinnya. Nih. Nih ya. New respon titik listener gitu. Saya pindahin. Nah, pokoknya ini parameter-parameternya ya. New respon listener. Paham ada deh, halo? Nah, nanti apa yang diterima itu akan dikirimkan dalam bentuk apa? Respons. Akan dikirimkan dalam bentuk respon. Di sini akan kita terima sebagai respon. Sehingga di situ coba aja ya. Kemarin kan kita cobainnya kemana, Dek? Log ya? Masih ingat nggak? Titik D. Kita misalkan di sini planet-planetnya. Planet-planetnya. Kan? Titik 2. Apa nih? Respon. Apakah dipahami? Halo? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat dulu ke bawah. Oke, udah. Itu untuk listener-nya. Nah, tapi ada juga yang ketiga nih. Satu lagi. Apa? Nullable error listener-nya tuh kayak gimana? Ah, gitu tuh ya. Nullable. Nah, dulu bentar. Ini tutupnya yang mana ya? Ini mana nih? Lah. Oh, belum ditutup. Ini? Oh, itu. Ini? Oh, berarti ini yang ini belum ditutup ya? Belum ditutup, nanti akan ditutup di sini. Ditutupnya di sini aja deh. Tapi enaknya mungkin gini, bentar. Ini saya kasih tab aja. Tab, 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 tab. Nah, gitu. Ini tab, 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 tab. Ini tutupnya. Supaya lebih jelas. Wah. Nah, gini. Ini koma. Nah, jadi satu lagi nih. Oke. Nah, satu lagi nih. Adalah new respon error listener. Nah, gitu ya. Tuh, liatin. Balik lagi ya? Ke kiri lagi ya? Tadi udah saya tab. Nggak mau dia. Ya udah. Nah, kemarin tuh kayak gimana kalau error ininya kan? Langsung ya. Nih, kita tulis aja ini nih. Kita kasih tahu errornya apa, tampilin di tosnya. Kita kasih tahu errornya apa, tampilin di tosnya. Tuh, kayak begitu. Apakah dipahami ada semua? Halo? Jelas ini? Halo? Jadi kita bikin sebuah fungsi namanya apa? Get planet MongoDB. Ya. Kita lagi bikin apa? String request-nya, SR-nya.
Udah beres nih bikin string request-nya. Udah beres. Tinggal kita lakukan aksi request-nya. Nih, kemarin nih kayak gini nih. Request queue kayak begini. Copy, kita ganti aja ya. Nah, di sini tuh perhatikan. Tuh, request queue, saya singkat aja namanya RQ poly new request queue get application context RQ di sini RQ request queue-nya kita add ini string request-nya SR. Udah beres kayak gitu. Kalau sudah, jangan lupa si get planet MongoDB ini harus kita lekatkan ke tombolnya, ke buttonnya. Nih, buttonnya ada button ini, tuliskan on click, get planet MongoDB. Pilih, udah. Coba kita stop, coba kita rerun ulang. Memang kayaknya ini belum tampil di mana? Di jalan nggak nih? Kehalang ya. Ada error 49 katanya. Mana? Planetnya salah ya saya? Hah? Gimana? Oh, komah, Dek. Harusnya log D, komah gitu tuh. Ya, kan ini bukan bikin JSON, bukan. Sorry. Ada lagi kah? Bukan, di situ doang. Oke, aman lah. Gas, ya. Nah, di launch. Coba di launch. Stop. Nih, liatin. Kecilin aja dikit. Nih. Coba ya, kita ambil planet MongoDB Atlas. Stop. Nah, dapat nggak tuh? Dek? Dapat nggak? Ini liatin tuh, di lognya. Kan ini udah semua data tuh. Benar nggak? Semua data tuh, dapat. Dipahami nggak, Dok? Ya, berarti kalau begitu mah gimana? Ya kalau udah bisa kayak begitu mah tinggal bener-bener aja kita baca strukturnya. Makanya butuh yang tadi namanya apa? Online viewer itu. Ya, sederhana aja. Kita akan coba ambil apa? Nama planetnya ya. Oke, nih. Ini adanya di mana? Di log. Gimana kalau pengennya muncul di sini? Nah, berarti itu hal yang berbeda. Berarti kita mungkin lognya kita nonaktifkan aja. Komentarin, tuh kayak begitu. Nanti kita ngambil JSON-nya. Ada semua, perhatikan ya. Yang jelas, string yang banyak ini datanya itu adalah si respon. Itu si responnya. Berarti itu yang harus kita manipulasi lebih lanjut. Dipahami ya? Tapi ingat, kalau mau ngakses JSON, itu harus gimana, Dek? Harus kita pakai try sama exception kemarin. Try sama catch itu tuh, kayak gini nih. Try sama catch. Nggak bisa, Dede langsung bikin begini, nggak bisa nih. Nih, coba ya, misalkan kita bikin gini nih. Itu kan respon JSON. Udahlah. JSON, Jack, terus sama dengan kita tuliskan misalkan respons titik get JSON. Respon JSON objek ya. Oh, di instansiasi ya, sorry. JSON objek, sorry. JSON objek misalkan saja kita dapatkan hasil lah gitu ya. Hasilnya sama dengan respons bukan new itu JSON objek adalah apa nih? Respon. Nah, kayak gitu tuh. Kayak begitu. Nah, secara sintaksis ini kan nggak salah ya. Coba kita running. Tuh, nggak bisa gini. Kalau JSON itu harus pakai apa? Try sama catch itu, paham? Nah, jadi Dede harus begini bikinnya. Nih, try, dipahami gini. Oh, di dalam ini baru. Kayak begitu. Terus ini apa nih? Catch, gitu. Paham ya, kira-kira ya? Nah, kita samalah ini itunya, ya. Catch-nya sama nih, kayak gini nih. Copy. Saya copy aja sama nih, kayak gini. Paste tuh. Kayak gini. Ini saya running ulang ya, saya running ulang.
Aman nggak? Nggak error kan sekarang kan? Tuh, jadi sekarang emang kalau mau ngakses JSON harus kayak begini. Apakah dipahami? Adede, halo? Nah, Adede, kalau Adede bikin begini, hasil adalah JSON object, maka JSON object dari si respon, maka Adede bisa bayangkan yang Adede terima itu adalah wujudnya kayak begini. Nih, kayak begini. Inilah yang Adede terima. Jadi berupa apa? JSON object yang di dalamnya ada sebuah apa, Dek? Ada sebuah array namanya result. Dipahami nggak kira-kira? Nah, jadi kalau kita mau ngambil resultnya nih, kalau kita mau ngambil result, ya, saya tanya dulu ke Dede, result ini apa bentuknya? Array JSON apa JSON aja? Array JSON. Ketahuan dari tanda apanya nih? Kurung siku. Oh, berarti kalau begitu Dede harus begini. Bikin JSON array. Dipahami nggak? Tadi itu namanya apa? Result kan? Kasih namanya result. Saya samain aja ya. Result. Berarti sama dengan, nah di sini bisa Dede gunakan ngambil dari si hasil. Hasil titik get JSON array. Apakah ini dipahami Adede? Halo? Dan jangan lupa, apaan nama ID-nya? Di sini ID-nya siapa? Result. Berarti itulah result. Apakah dipahami ini? Nah, kalau begitu, si result ini yang berupa JSON array, itu Adede udah ngambil segini nih. Ini nggak? Nah, ada banyak. Misalkan saya mau ngambil yang pertama doang nih, yang pertama doang. Berarti gimana? Mau ngambil data ini nih. Saya mau ngambil Merkurius nih. Mau ngambil Merkurius. Si Merkurius itu ada di objek indeks berapa? 0. Dia bentuknya array apa JSON? JSON. Lihat kurung awal biasa tuh. Dia harus siapin. Nih, di sini nih. Bukan dong. Di sini bikin JSON object. Ya, misalkan saja sebut planetnya. Planet gitu. Paham ya? Planet sama dengan ngambil dari siapa? Dari si result. Pahami? Halo? Ambil get JSON object. Jelas? Indeks berapa kalau Merkurius, Dek? 0. Berarti sini kasih 0. Jelas nggak? Nah, kalau seperti ini, si planet, berarti isinya ini nih. Nah, si planet itu ini nih. Kalau mau ngambil namanya, berarti gimana tuh, Dek? Ambil namanya nih. Kita udah ngambil si planet itu udah si Merkurius nih. Segini. Kalau mau ngambil nama Merkurinya ini gimana caranya? Maksudnya apa? Nama planet itu apa ini? Data tipe datanya apa? Hei. String kan? Nah, berarti kita bikin string. Pas. Namanya misalkan apa nih? Namanya gitu ya. Sama dengan gimana? Planet titik get string apa namanya? Apa nama? Name. Paham? Name. Jelaskah ini? Nah, jelas ya. Coba contohnya misalkan ini kita langsung masukin ke kemarin teh apa ya? City ya? Bukan nih. TV result ya? Ya nggak? Nah, kita langsung aja ke situ ya, cobain ya. Biar aja tempatnya sama. TV result titik set X, masukin siapa? Nama. Apakah ini dipahami? Nah, kita cobain ya. Cobain. Ntar, intip sininya. Running nggak tuh? Oh, belum. Bentar ya. Nih, lihat tuh. Sukses. Launch-nya. Coba ya, ambil planet. Diklik ya. Tap. Belum apa gimana? Dapat tuh. Dapat nggak? Dapat Merkuri. Halo? Jelas? Kalau, yang lain lagi. Kalau saya mau dapetin dia urutan keberapa? Dari matahari, gimana caranya? Dek, nih saya kasih gini. Bentar ya. Saya kecilin. Ini. Ke sini. Tuh. Gimana kalau ini? Tuh, liatin. Gimana kalau saya mau ngambil urutan keberapanya dia?
dari matahari? Yuk, bantuin. Gimana? Ayo, gimana? Hah? Loh, kok string? Nah, dulu. Order from sun ini tipe datanya apa? Hah? Integer, berarti siapinnya apa? Integer dong. Ya nggak? Misalkan urutan. Kebayang? Berarti gimana langsung? Planet, titik, at, integer. Apa namanya? Order from sun. Pintar. From sun. Nah, titik, koma. Dipahami? Nah, terus misalkan di sini, punten saya pindah aja ke bawah. Nih. Punten, di sini. Kita concat aja ya. Namanya plus spasi urutannya ya. Plus urutan. Apa dipahami? Jelas ya? Oke, coba kita rerun lagi. Kita rerun. Nih. Oke. Nih. Mana ya? Nih. Nih, ambil planet MongoDB Atlas, tab. Tuh, dapat Merkuri 1. Halo? Dapat. Coba gimana kalau saya mau ngambil data yang lain? Nih, saya mau ngambil data ini. Rata-rata permukaan, suhu permukaannya. Gimana, yo? Gimana? Berarti dia bukan langsung di bawah planet ya? Kita mau ngambil yang ini nih, yang 67 nih. Gimana caranya? Yuk, bantu. Apa? Kita harus sediain apa? JSON objek baru ya. JSON objek untuk nyimpan apa, Dek? Misalkan apa? Temperatur ya. Suhu permukaan. Permukaan. Sama, Dek? Halo? Berarti gimana nih caranya? Dari planet, ambil apa? Set. JSON objek, kasih nama apa? Apa namanya? Surface temperatur C ya? Surface temperatur ada E-nya nggak? Surface kecil ya itunya ya. Takutnya ini case sensitif. Surface temperatur C, surface temperatur C. Dipahami ini? Dah. Ini akan ngambil suhu permukaan. Kalau mau kita ambil min-nya, gimana tuh? Min ini bukan string kayaknya deh. Coba lihat yang lain ya. Wih, 464. Integer ya? Integer apa double deh? Integer semua ya. Oh, ini nih, tuh. Berarti apa? Double. Paham ya? Karena kalau rata-rata kayaknya kecil ya bisa jadi kan itu ya penjumlahan di rata-ratain gitu ya. Jadi bisa jadi apa, Dek? Double dari mana, Dek? Bikin apa nih? Suhu temperatur permukaan STP. Berarti gimana nih? Halo? Suhu permukaan titik apa? Double apa namanya? Minnya. Pahami? Nah, berarti sekarang kita lagi-lagi ini ya. Nih. Tambahin aja lah sekalian ya. Tambahin apa? STP. Jelas? Tuh, kayak gitu tuh. Coba kita run.
Nih. Tuh. Coba ambil planet MongoDB. Dapat? Merkuri 167.0. Paham? Nah, kayak gitu. Nah, tadi dulu. Kalau kita mau ambil semua gimana ya caranya ya? Berarti harusnya di sini loopingnya ya? Di sini ya? Ya nggak? Ini kan beda. Kalau mau ambil bumi kan tinggal ini gantinya berapa? 2 ya? Kalau bumi ambil 2 nih, jadi begini. Coba ya bumi ya. Bumi, klik. Tuh, dapat ya? Nah, tapi saya mau semuanya nih, gimana caranya, Dek? Kalau kita punya JSON array, tahu length-nya gimana ya? How to count JSON array on Java. Oh, ada length, Dek. Ada length-nya nih. Ya. Ya kan? Bisa pakai apa? Length. Betul nggak? Oh, berarti nih. Length. Mana get JSON? Oh, array length. Oke, ini nih length nih. Pakai length aja. Oke, siap. Berarti udah. Di sini mungkin kita gini nih. Perhatikan. Jadi kita akan punya, ya kan? Kita looping for nih, i mulai dari 0, ya kan? I-nya berupa integer dulu di sini. Integer, i, untuk begitu. Selama i lebih kecil daripada apa tuh namanya? Si result, betul? Result titik apa? Length, betul nggak? Ada length-nya. Ya, di sini i plus. Nah, kayak gitu tuh. Seperti ini. Kita kurungin ke sini, jebret. Tapi jangan lupa di sini indeksnya jadi i, bukan lagi 2 atau 1. Paham? Nah, kayak begitu. Mungkin ini kali ya. Supaya lebih jelas gitu kali ya. Tuh kayak begitu. Ini plus backslash n. Tuh kayak begitu. Udah result get JSON object i planet get string name. Udah ya kayaknya gini kali ya. Nah, coba kita tes. Tetap kita run. Kembali apakah ada errornya? Sukses. Coba kita kecilin dikit. Wah, kekecilan. Mungkin segini aja. Hey. Oke, nih segini, ya kan? Ambil planet, tap. Loh. Kok cuma Neptunus doang dapatnya ya? Oh iya, salah di sininya nih. Harusnya, oh siap. Berarti di sini kayaknya harusnya kita bikin variabel lain. Ctrl X, punten. Misalkan di sini adalah string-nya. Sama dengan ini, string-nya, copy, tab, plus namanya. Di sini kita bikin string, titik, string-nya, titik koma, string-stringnya plus nama, oke kayak begini. Di sini cukup sekali aja di luar looping. Di sini sekali aja. Tuh begitu. Result text yang isinya adalah string-nya. Nih, string-nya begini. Jangan lupa awalnya string-nya masih string kosong. Kayak begitu. Ah, gini. Coba. Apa errornya ini? Satu error. String-nya plus namanya. One error, line warning. String-nya kosong, coba aja dulu. Nah, kurang titik koma. Oh, ini ternyata. Tah. Oke. Run ulang. Nih, kita punya kayak begini. Ambil planet. Set.
Tuh, dapat nggak? Paham Adik? Halo? Nah, lebih lanjut silahkan Adik cermati lagi. Ulangi dulu ini, nanti minggu depan sih lebih kepada mungkin koordinasi tim ya untuk penugasan ini sih. Yang udah berisi proyeknya, tapi crude ya. Udah bikin kan di MongoDB-nya? Database apa aja. Jadi kalau datanya yang gede-gede, simpennya di mana? Di MongoDB. Tapi kalau data-data yang kecil untuk konfigurasi dan lain sebagainya, silakan pakai share preference atau pakai SQLite di lokal. Kalau SQLite sama share preference kan nyimpennya di mana? Di handphonenya. Paham? Tapi kalau yang data gede-gede, disimpannya di mana? Di cloud. Ya cloud-nya di MongoDB. Karena ini kan pelajarannya terintegrasi dengan mata kuliah pemrograman awan ya. Namanya. Komputasi awan. Baik, saya rasa itu saja dulu. Codingnya nanti saya akan share ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.